Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya, Imam Muhammad Ahsin dengan rekan saya Alia, akan melakukan presentasi eh, bagaimana integrasi sebuah bisnis kami ke dalam sebuah software ERP yang bernama Udo. Ya, di mana di case ini kami memilih sebuah industri bisnis yang bergerak di bidang hospitality, yaitu bar and pub. Baik, saya akan langsung saja mempresentasikan bagaimana kami menggunakan dua modul utama pada aplikasi Udo untuk bisnis kami. Seperti yang sudah terlihat dalam layar kami, di sini adalah eh, tampilan utama Udu ketika kita sudah melewati tahapan registrasi, lalu membuat nama usaha, memasukkan nama pemilik, nomor telepon, dan perintilan-perintilan lain informasi lainnya. Baik, seperti yang terlihat di sini memang cukup banyak ya tampilan eh, modul yang bisa kita gunakan untuk bisnis kita. Namun, karena kelompok kami sudah memutuskan untuk memilih dua modul yang utama yang kami ingin gunakan untuk kami contohkan dalam presentasi ini. Oh, sebelumnya, bar kami eh, atau pub kami, bar and pub kami mempunyai nama dengan Beer Pub, Bear Pub. Ya. Dan untuk penjelasan POS atau Point of Sales Module akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dan untuk modul project akan dijelaskan oleh rekan saya Alia. Kita langsung saja ke Point of Sales. Dan ini adalah tampilan utama dari Points of Sales. Ketika kita akan melakukan opening toko, nggak, aku udah pause sih. Sorry ya. Gimana ya? Sorry ya kami. Nggak apa-apa, nggak Nggak apa-apa ya. apa-apa. Ulang kata kamu. Nggak, langsung aja. Baik, ketika toko akan membuk open untuk ke daily open, di sini ada eh, button yang kita bisa pilih, yaitu adalah open register. Setiap hari kita harus melakukan proses yang sama. Baik, kita lakukan open register. Di sini dari Sobat sendiri akan menanyakan terkait opening control atau opening cache yang kita akan gunakan ketika yang digunakan untuk sebagai modal awal pada hari tersebut. Kita contohkan, kita pakai modal utama adalah 1 juta, 1 juta rupiah, lalu kita klik open register. Setelah memasukkan nominal modal utama, beginilah tampilan pada menu POS. Di sini ada menu table, register, dan order. Masing-masing akan dijelaskan ketika proses order berlangsung. Yang pertama, kami akan memberikan dua tipe jenis order di dalam bisnis bar kami. Yang pertama, pemesanan melalui bar yang saya lingkari dari trackpad saya, dan pemesanan melalui table. Ketika teman-teman ketika seorang customer melakukan pemesanan langsung ke daerah bar, kita klik saja di order, lalu kita menanyakan terkait dengan nama customer customernya. Kita contohkan saja eh,
Mas Riki, lalu kita save. Oke, setelah memasukkan eh, customer name, kita sudah memiliki di sini yang saya lingkarkan. Lalu kita menanyakan terkait kira-kira eh, menu koktail atau soft drink apa yang ingin dipesan. Kita contohkan mungkin membeli margarita satu dengan soft drink eh, Coca-Cola. Setelah lalu untuk pembayarannya sebenarnya diberikan dua pilihan juga. Apakah customer ingin membayar di awal atau customer membayar di akhir? Kita kita coba untuk pembayaran customer di awal. Lalu kita klik pada menu payment. Di sini kita bisa pilih customer ingin melakukan pembayaran baik melalui cash atau melalui card. Kita gunakan cash. Lalu kita klik invoice, lalu validate, ya, to the order, and validate. Dalam sekejap, kita sudah memiliki receipt yang sudah keluar dari transaksi sebelumnya. Di sini juga ada pilihan bahwa resipnya apakah ingin dikirimkan melalui email personal customer atau cuma berdasarkan print resip saja. Baik, kita akan melakukan contoh transaksi kedua. Transaksi kedua ini adalah melalui pemesanan dari tabel eh, bar. Kita contohkan di sini kita ada dua floor, sebenarnya ada di main floor sama patio. Jadi kita coba pilih dari tabel 5 semisalnya, lalu kita pemesanan dari tabel 5. Jadi customer tinggal kita akan menginput dari tabel 5, klik tabel 5, lalu membuat customer name, create Koko, Koko Sakuran. Ini hanya contoh saja. Lalu kita boleh eh menginput kira-kira produk apa yang akan dipesan oleh customer. Kita input saja. Nah, di sini kita juga bisa memanfaatkan fitur eh course. Jadi, ketika customer ini akan melakukan pembayaran bill pada eh, akhir pemesanan, dan ketika di tengah-tengah mereka lagi apa ya kayak chilling, mereka melakukan ada nambah makanan baru atau minuman baru, kita bisa di waktu yang berbeda, kita bisa tinggal tambahkan saja di menu course. Ini adalah second course dan kita bisa menginput nih, kira-kira apa saja produk yang dibeli pada second course tadi. Begitu terus selanjutnya. Karena ini adalah salah satu contoh transaksi yang akan dibayar pada eh, akhir pembayaran, kita tinggal payment, lalu cash, invoice, yes, kita put ke order, lalu di sini kita tinggal untuk menunggu payment, validate, dan receipt yang sebelumnya yang pada saat transaksi pertama muncul kembali pada transaksi kedua. Dan yang menjadi em, tambahan juga, setiap hari
di mana kita mengawali transaksi atau membuka toko dengan melakukan penginputan modal awal untuk menjaga-jaga ketika ada customer yang melakukan pembayaran dengan cash, untuk kembalian dan segala macamnya, selalu diakhiri dengan kita klik di sini di pojok atas ada strip 3 untuk close register. Yang dimana tadi kita melakukan open register dan di akhir hari kita akan melakukan closing atau close register. Kita klik di sini kita sudah muncul terkait dengan uh, detail terkait dengan profit yang kita dapatkan pada hari tersebut, dengan cash kita berapa yang udah di spend dan uh, cash in dan cash outnya. Lalu tinggal di close register, kita di proceed anyway. Ya, transaksi menggunakan modul POS sudah selesai. Selanjutnya akan dijelaskan terkait dengan modul project yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Alia. Tinggal tekan resume. Kok bantu sini ya? Aku lupa sering. Iya, iya. Oh, kayak gini ya kameranya. Anjir. Zoom dulu. Mulai kok itu. Sabar, 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 sabar. Untuk mengelola event spesial, did it. Baik, di modul selanjutnya kami akan melakukan eh, mengeksplorasi fitur project pada yang akan kami gunakan untuk mengelola event-event spesial yang akan dilaksanakan di oleh tim Berpap. Apa bahkan? Ya udah ya aja. Aku jadi lupa kan ini apa aja ini klinik. Ya, jadi Kalau di di sini adalah projectnya existing project yang sudah ada. ada. Dan Terus ketika kita ingin project melakukan new ini project, ya bilang new project. kalau hapus tadi Nanti itu di akhir aja, itu ini. sebagai tambahan aja. Udah itu aja dulu. Dan di sini udah terlihat existing project yang udah kami lakukan sebelumnya. Untuk selanjutnya, jika kita ingin meng-create event baru, misalnya birthday surprise untuk customer kita bisa klik new, birthday, birthday surprise, Mr. Andy misalnya. Kita create project. Ini stage-nya apa aja ya? To do. Itu kan tadi. Ya, jadi jelasin dulu. Jadi kita di sini bisa membuat haze atau fase untuk persiapan di project ini sampai berapa? Karena kita melakukan sebuah Kanban. ada kita. Jadi kita contoh kita buat apa di situ? To-do list, progress, sama last. Lalu mention sama kayak Trello gitu. Di sini kita bisa melihat untuk tampilan seluruh tugas dan memudahkan kita untuk memantau progres pastinya. Yang pertama, kita nambahin fase untuk to-do list. Next, and then kita tambahin fase on progress. Dan yang terakhir ialah done jika sudah dilaksanakan oleh koordinator pasti nantinya.
Terus to-do list ini kayak mana, Jos? Yang Plus, kau punya itu. Plus ini ya? ya. Jangan dulu diklik, nanti dulu. Resume dulu. Nah, di beberapa yang akan kita lakukan nantinya, misalnya kita mau menambahkan di to-do list kita, eh, apa aja yang harus dikoordinasi dan dilakukan oleh tim Bear Pub. Ya, pesan kue, dekorasi, sama dokumentasi gitu aja. Yang pertama, misalnya kita mau pesan kue ulang tahun, pesan kue ultah at this is kita urgent ya, dan kita boleh tambahin siapa aja PIC-nya, misalnya si Alia ini. Oke, lanjut. Selain pesan kue, kita harus nyiapin dekorasi meja. Oh iya, di sini kita bisa menambahin tenggat eh, atau waktu untuk melakukan to-do list-nya. Misalnya deadline-nya tanggal 18 lah misalnya. Udah kita save. Lanjut kita poin yang kedua, kita melakukan dekorasi, dekorasi meja untuk customer-nya. Kita add, ini sangat penting juga. Kita tambahin PIC-nya siapa-siapa aja. Lalu untuk tanggalnya, di tanggal 18 juga, kita save. Dan yang ketiga, kita adain dokumentasi untuk acara tersebut. Dokumentasi. Ini tuh pada hari H ya, kita add, karena ini nantinya juga ya bisa dibilang high, dan untuk due date-nya kita bisa pada hari H aja pun nggak masalah. Oke, ini kita drag Iya, nah progress. dari proses skema per fase ini, dari ketiga fase ini, jadi cara penggunaan to-do list pada Di project ini drag, adalah tinggal di draft, seperti tinggal kayak, dipindahkan untuk tracking lebih agar memudahkan untuk tracking project tersebut. Jadi di draft-draft aja pindahin kalau sampai close sudah. nah, untuk selanjutnya kita melakukan untuk memudahkan kita untuk tracking, misalnya kita udah pesan kue, bisa kita track ke pindah on progress, kita terus dekorasi meja customernya misalnya udah down, kita bisa pindahin. Terus dokumentasi timnya juga udah ada yang melakukan, misalnya pasang poster atau ngedit untuk apa. Nah, oke. Tidak, ketika sudah memang Downnya project mana tadi? selesai, Klik ini ya? ya Udah ya? ya klik down dulu. Abis itu kalau misalnya sudah selesai, Downnya dan ini kan? iya, projectnya udah mau selesai, udah balik lagi ke project ini. Oh, kalau mau dihapus projectnya kayak tadi. Wait, sabar. Nah, jika udah selesai yang kita lakukan, misalnya kita udah selesai dekorasi, kita bisa klik down dan kita bisa kembali ke bagian project untuk, nah ini. Misalnya kita mau duplicate, ada lagi yang mau disurprisein ulang tahunnya karena ini project dummy. Jadi kita ke bagian section ini, list, kita klik ini, kita klik action untuk menduplicate atau mendelete-nya. Dan saya karena ada customer yang akan ulang tahun lagi, jadi saya klik duplicate. Mungkin nanti tinggal diubah nama customernya aja dan setiap progresnya itu tetap sama dengan yang sebelumnya.
Dan untuk yang bagian cleaning ini, karena udah nggak kepake lagi, saya akan mau hapusnya dengan mengklik action dan klik delete yang merah ini. Oke, delete. Kok nggak ke delete dia? Wait, kayak mana nih delete-nya? Udah action apa nggak tadi? Nggak ada? Delete loh. Oh iya, error. Kalau yang ini bisa nggak dia Ya, ulang. Coba ya, coba aja. cleaning? Enggak yang Sup- jangan klik tadi. Resume dulu. Ya, bentar. Misalnya kita mau hapusin yang supply order. Kita klik action dan pilih untuk delete. Oke, sudah ter-delete dia. Jadi untuk kita kembali lagi, yang kopinya ini mungkin kita bisa ngubahnya. Wait, kayak mana kita ngubah nama Andinya ini? Setting. Oh iya, setting ya. Misalnya kita mau adain birthday surprise yang baru. Kan yang Andi ini udah berjalan. Saat ada customer baru, kita klik setting dan kita bisa ubah namanya birthday surprise untuk Miss Dania. Mungkin ada kita boleh deskripsinya. This is, temanya tuh Disney gitu. Tema dekornya Disney. Udah. So, kita klik send message. Kita bisa mengkoordinir ke siapa PIC-nya, misalnya Alia atau siapa. Kita langsung aja share project-nya untuk project baru. Ini kita bisa klik link kopasnya untuk dibagikan ke tim Bear Pub nantinya. Wait, forward. Silang. Terus klik apa Ya tadi? silang udah selesai udah, jangan yang lain lagi. Jika udah di kopas linknya, kita silang kembali dan ke bagian project lagi. Sudah ada apa aja yang kita lakukan. Kita klik kembali. Begitulah closing kan. Ya udah closing aku mau bilang kayak yang rekomendasi. Awas, Chat. awas dulu. Is, nggak tahu. Oke. Berikut yang sudah kami presentasikan terkait penggunaan dua modul utama dalam software Udo untuk sistem ERP dari perusahaan yang kami gunakan. Namun pada saat kami juga mention, eh, kami tidak lupa untuk mention juga bahwa di uh, software Udi juga tidak hanya dua modul utama tadi yang bisa kita gunakan. Ada ada modul discuss, to do, kalender, appointment, knowledge dan yang ada di layar ini sangat membantu sekali dalam pelaksanaan operational business ya untuk daily operational business kami. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan dan ibu bapak dosen. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup presentasi ini. Selamat pagi, siang, dan malam.